Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahman Cyber Dev. Jika kalian seorang live streamer atau seorang podcaster yang menginginkan sebuah alat untuk switching antara satu kamera dengan kamera yang lain, dan kalian mencari yang kriterianya memiliki bodi yang kecil, ramping dan ringkes, mudah dibawa kemana-mana, dengan harga yang terjangkau, serta ya tidak terlalu banyak memakan space tempat. Nah, mungkin HoloLens V1 HD ini bisa menjadi referensi buat kalian. Dan di sini kita akan melakukan unboxing HoloLens V1 HD. Ini juga ada untuk phone dan mic. Oke, di sini kita lihat di dalamnya. Oke. Nah, jadi seperti biasa di sana di dalamnya ada manual. Ada manual book ya. Dan itu scroll service. Dan di sini juga ada data. Nah, ini tuh. Dan ini untuk barangnya. Ini agak berat juga ya, lumayan. Made in Japan. Jadi di sini kita bisa konekkan. Untuk DC in, terus USB di sini bisa dimasukkan ke komputer. Ini monitor output 1, preview. Terus di sini ada input, HDMI input 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 slot di sini. Terus di sini untuk audio in and out, untuk speaker dan untuk audio mixer. Dan di sini juga ada untuk phone dan mic. Jadi di sini agak enak ya. Di sini ada output fade-nya dia. Bisa ngatur di sini black and white, freeze. Jadi dia bisa nge-freeze layar, step BPM, audio, memory, efek, cut, mic, wave. Jadi efeknya ada di cut, mic, wave. Lumayan. Di sini kita lihat, di sini ada format, jadi kita bisa ganti-ganti 108i sama 22 DJ in. Ini powernya USB, preview seperti yang ada tadi ya. Inputnya ada 4, HDMI semua, audio in dan out. Dan ini sangat gampang sekali untuk dipelajari ya. Nah ini adalah mic-nya, mic dan phones. Ini mic dan phone. Nah ini untuk mengatur volumenya ya. Volume mic, volume phone. Nah, terus apalagi sih yang ada? Nah, di sini ada out through MIDI. Jadi dia bisa digunakan untuk MIDI juga ya, MIDI in. Nah, ini MIDI in, wow. Dan MIDI out. In dan out. Sangat menakjubkan. Dan ini sangat mahal. Dia aku cuman nge-review ini dan dengan alat ini kita bisa melakukan switching secara lebih luasa. Kenapa? Karena banyak sekali, seperti yang telah dijelaskan tadi, ada banyak sekali port di sini. Ya, menurutku ini sangat ringan. Ini sangat ringan dan tidak terlalu berat sih, tidak terlalu besar juga. Jadi kalau dibawa kemana-mana ya tidak terlalu memberatkan dan tidak memakan ruang gitu ya. Oke, di situ. Dan yang paling menonjol di sini adalah dia juga bisa dimasukkan MIDI ya. Nah, di sini ya. Jadi switcher HoloLens V1 HD ini dia sudah bisa dimasukin MIDI. Ada konektor MIDI-nya ya. Jadi udah jos banget ini. Jadi semua video jadi satu format.
Oke, dan di sini juga untuk kontrolnya juga tidak terlalu ribet karena cuma ada 4 doang. 1 2 3 4. Dan tinggal switchnya seperti ini ya. Kalian tinggal ini target, ini target, dan ini yang selanjutnya. Tinggal di switch kayak gini kan, enak banget. Dan di sini untuk Roland V1 HD ini dia sudah mempunyai, dia punya 3 efek, yaitu wipe, cut, dan mix. Jadi wipe itu kayak dissolve kayak gitu, cut itu langsung ceklek, mix itu gabungan seperti itu. Dan ini juga udah mendukung green screen, kalian tinggal ngatur di sini seperti itu. Dan jadi kalau misalnya kalian untuk menampilkan lower third itu bisa di sini pakai ini. Oke, kira-kira seperti itu. Dan oke, bro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahman Cyber Net. Alat yang di depan aku ini adalah Roland V1 HD. Ini merupakan video switcher, ya seperti itu ya kira-kira. Merupakan alat untuk broadcast, untuk mendukung broadcasting live, ya live kamera, teman-teman. Jadi alat yang mungil ini dia bisa sangat berguna banget ketika ada event-event besar yang membutuhkan review lebih dari 1 kamera. Nah, tetapi di sini alat ini sebenarnya sama seperti yang digunakan oleh para broadcaster ya, yang biasa digunakan di TV, tapi di sini mini ya teman-teman. Jadi produk Roland V1 HD ini dikhususkan buat kalian yang memiliki tim yang tidak terlalu banyak sehingga memang simple gitu ya. Jadi lebih simple gitu dan bisa dijalankan oleh beberapa tim saja. Roland memang tidak hanya dikenal sebagai vendor yang dia itu memang expert di bidang audio video ya teman-teman. Jadi intinya dengan alat ini kalian bisa melakukan switching antara 1 kamera, 2 kamera, atau dari laptop dan lain sebagainya. Oh, kira-kira bagaimana? Untuk lebih lanjutnya langsung saja ke video. Di sini kita ambil dulu alatnya, akan pasang nih Roland, terus kita butuh kamera, oke, kita butuh kamera ini, terus laptop review. Sebelum ada baterainya. Oke, jadi kita siapin dulu alat-alatnya. Nah, seperti ini. Terus setelah itu di sini ada, nah, ini dia. Ada juga DMI, 1 3. Terus adaptornya. Ini dia. Jadi adaptornya ya, adaptor Roland. Nah, ini adalah adaptor dari Roland VHD V1 HD ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu kira-kira kita akan lakukan setup. Terus kita butuh tripod ya. Kita butuh tripod. Oke, kita akan pasang dulu. Ya, seperti ini aja kayaknya. Kita pasang dulu. Kita pasang dulu mountingnya. Ini mountingnya sudah tak pasang, langsung ditempelin di sini. Nah, oke, kita kunci. Ya. Ini kameranya seperti ini. Terus ini belum ya. Baterainya kita pasang dulu. Baterai kita pasang dulu di sini. Yes. Oke, untuk setup kamera sudah siap. Terus di sini selanjutnya kita pasang adapternya. Jadi kita colokin dulu ke stop kontaknya ya. Kita agak rapikan. Oke, sudah selesai. Dan ini adalah kabelnya ya, kabel powernya ya teman-teman. Jadi kabel powernya si Roland ini. Terus selanjutnya, nah selanjutnya di sini kita akan pasang untuk outputannya ya teman-teman. Jadi ini untuk outputannya ke sini.
aku singkirin dulu aja. Nah, kita pasang dulu ke sini. Jadi kita pasang dulu HDMI untuk yang TV ya. Nah, sudah. Jadi di sini kita langsung colokkan saja di bagian output. Nah, sini ya bagian output. Nah, sudah. Ini sudah aman, ini TV-nya sudah terkoneksi ya. Tinggal kita koneksikan dengan sumber listriknya. Ini, nah, seperti itu. Kita koneksikan dulu. Nah, di sini sumber listriknya ada di sini ya. Jadi dia bisa langsung pasang. Oke, siap. Udah. Dan ini adalah enaknya si Roland ya teman-teman. Jadi di sebelahnya ini ya, di sebelah listrik ini dia. Nah, ini ada 1080 sama 720. Nah, kita pilih yang mana? Kita bisa turunkan 720 resolusinya. Jadi nanti kita resolusi untuk outputannya ke sini itu 720. Dan kalau di sini 1080 berarti ini full HD, full HD. Nah, seperti itu. Ini sudah siap. Jadi di sini kita pakai full HD. Nah, setelah itu kita hidupkan saja ini ya. Nah, untuk menghidupkannya tinggal kita ya, bagian power. Nah, ini ada bagian power, tinggal dipencet saja. Nah, sudah. Oke. Seperti itulah kira-kira dari suaranya terdengar ya, suaranya kipas. Oke, nah suaranya itu bukan suara kipas, Deng. Suara kipas nggak sih? Tapi di sini ada keluaran nih, keluaran panas. Nah, sudah. Kalau sudah di sini, ini tinggal kita. Oh, karena di sini belum ada sumbernya ya teman-teman. Jadi kita kasih sumbernya dulu. Nah, kita bisa pakai laptop dulu. Oke, nah sudah. Oke, sudah. Terus aku butuh. Nah, di sini kita colokkan untuk kabel HDMI-nya. Kabel HDMI-nya kita colokkan dari laptop. Dari laptop ke Roland, ke switchernya ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa pakai port yang mana saja sih. Tapi di sini cuman ada 4 ya doang. Cuman ada 4 doang untuk portnya. Jadi memang ini kalau untuk production house yang biasanya di acara pernikahan kayak gitu, ini sangat cocok karena pertama tidak terlalu berat. Yang kedua adalah ini ukurannya yang kecil, ini ringkes banget, ringkes dan tidak memenuhi tas gitu ya. Jadi enak banget ini kalau misalnya buat itu ya, buat production house. Nah, sudah. Dan di sini kita pakai yang nomor 4 ya teman-teman, karena di sini kita pakai yang nomor 4. Oke. Di sini ada 2 ya teman-teman. Jadi ada untuk yang preview sama yang output. Preview ini untuk controller, jadi untuk kita ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang output ini dia yang ada biasanya di proyektor. Di proyektor itu biasanya dia pakainya ke output. Kita coba dulu untuk yang output ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ini adalah hasil yang ditampilkan ke pemirsa gitulah intinya gitu. Nah, kita sudah pakai ini yang nomor 4. Nah, oke, ini belum masuk ini ya. Kita coba tekan dulu inputnya, bagian input. Kok nggak mau ya? Input. Ternyata tadi yang ini ya, yang ada di sini kurang nyolok. Jadi makanya dia tidak mau, inputnya belum sampai gitu ya, kurang nyolok. Makanya tadi di otak-atik enggak. Nah, dan itu yang jadi penyebab ini tadi tidak mau ya teman-teman. Oke, di sini sudah nampak di sini ya. Nah, jadi ini kayak layar preview ya teman-teman. Kayak layar preview. Jadi dia hanya preview, sedangkan untuk yang suaranya tetap di sini ya. Karena biasanya kalau di acara-acara event seperti itu sudah ada bagian sound sendiri. Dan selanjutnya kita langsung masukkan untuk kameranya. Oke, berarti di sini kita langsung nambah lagi untuk kabel HDMI-nya. Oke, kita pasang di HDMI. Oke. Aduh, susah amat. Udah nyambung belum sih? Nah, sudah nyambung. Oke, lalu ini kita tuh. Nah, ini kabelnya agak panjang jadi enak. Kita langsung pakai untuk kita taruh di sini ya. Nah, kita taruh di nomor 2 saja. Nah, selek. Sudah ya. Nyambung kan? Masih belum nyambung. Oke,
kenapa kok belum nyambung? Karena ini belum tak kasih nyala ini ya men. Jadi belum tak kasih nyala ininya. Tuh kan, aku lupa. Tuh dia langsung bereaksi kan. Nah di sini. Jadi ketika inputannya itu dia sudah oke. Nah kita turunkan saja. Oke, biar tidak mengganggu. Ternyata dia langsung detect audio ya teman-teman di sini, karena dia pakai HDMI. Ini pakai HDMI jadi langsung detect audio. Nah berbeda dengan yang ini tadi ya. Berarti ini tadi dia masuk ya teman-teman. Nah ini V1 HD Intel display. Misalnya di sini aku puter. Nah seperti ini. Misalnya aku puter kayak gini, dia bakal nampil. Oke, misalnya seperti itu. Jadi dia nampil kayak gitu. Nah, dan kalau misalnya kita mau ganti-ganti di sini, kita tidak bisa menggunakan ini ya teman-teman. Jadi ini fungsinya ketika ada dua kamera. Jadi kalau dua kamera dia bisa. Jadi gantinya dia pakai ini manual. Tuh. Nah, oke kira-kira seperti itu. Kita agak tarik saja di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Dia bisa diganti-ganti. Misalnya kita ganti yang ini, kita ganti yang ini. Tuh, kita ganti ini, kita ganti ini, kita ganti ini. Nah, seperti itu. Itu untuk bagian output, karena di situ kita tadi nyetingnya adalah nyeting output. Nah, di sini kalau misalnya lebih dari satu kamera, oke, sebenarnya di sini aku ingin coba dua kamera ya, tapi di sini aku potong dulu saja di sini ya. Jadi untuk yang laptop aku copot aja dulu. Oke. Dan secara otomatis dia sumbernya hilang, dia juga hilang. Oke, kita akan coba pakai satunya. Oke, ini kita pakai kamera yang satunya. Nah, mantap jiwa kan? Mantap jiwa men. Tapi ini bukan punya aku ya. Kalau ini punya aku akan sangat senang sekali. Ini punya kantor. Oke, dan ini langsung saja kita taruh di sini. Nah, celep. Terus kita butuh baterai ini aja kali ya. Ini untuk baterai KW-nya ya teman-teman. Agak besar sih, agak besar. Jadi ceritanya memang gini ya, kamera kayak gini memang ada baterai KW-nya kayak gini. Ini Power Rangers loh, Power Rangers. Tetapi memang baterai kayak gini juga membantu teman-teman. Jadi kita ya walaupun KW tapi dia membantu banget. Nah, ini tadi udah ada indikator nyala dan kita langsung aja nyalakan untuk kameranya. Nah, yes. Nah di sini udah ketap-ketip ya. Ketip dan di sini aku copot dulu. Oke, sudah teman-teman, dan di sini aku akan langsung slide. Tuh, kalian coba lihat. Nah, jadi ini ya, tombol ini. Jadi tombol scrollnya yang scroll apa nih? Switch ya, bagian switch. Nah ya, bagian switch ini ya teman-teman, dia hanya bekerja ketika ada dua sumber yang itu dia memberi inputan teman-teman. Jadi ya sebenarnya sama sih, dari sini juga nginput ke sini, ini juga nginput ke sini, nginput ke sini, tapi dia akan bekerja ketika kamera dengan kamera. Nah kalau kamera hanya satu kamera dengan laptop, dia nggak bekerja teman-teman. Jadi dia nggak bisa kayak tadi kita hanya pakai ini aja, pakai set. Nah kayak gini doang. Jadi kita pakai ini aja. Itu kalau misalnya kita nggak pakai kamera dan kamera ya teman-teman. Tetapi ketika kita setupnya kamera sama ini, dia akan bisa pakai ini, pakai switch. Enak banget teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi pakai yang namanya splitter kayak gitu, juga nggak perlu lagi karena di sini sudah ada. Ini sudah ada output juga di sini. Jadi udah ada output dan udah ada preview, bagian preview. Kita yang belum coba bagian preview ya teman-teman. Tapi kira-kira seperti itu untuk bagian outputnya. Enak banget di sini scrollnya, tuh kan. Nah, seperti itu. Dan bagian output ini biasanya digunakan, kita bisa pakai alat perekaman langsung teman-teman. Jadi alat perekamannya itu bisa langsung ditaruh ke, jadi kayak gini. Ini adalah alatnya. Jadi dengan alat ini kamu bisa, ini namanya Blackmagic ya teman-teman, Blackmagic
jadi buat preview juga. Jadi dengan alat ini kamu bisa merekod secara langsung dengan layar ini. Jadi layar ini bisa digunakan untuk recording juga. Nah seperti itu. Jadi dari output itu langsung masuk ke sini. Nah tetapi ketika ya, permasalahannya adalah ketika kita butuh output ke itu ya, kita butuh output ke proyektor. Jadi sekarang kita langsung saja. Nah di sini ada beberapa efek. Nah kalian bisa lihat ini ada wipe kayak gini set. Nah terus di sini ada mix. Nah mix tuh kayak gini ya, mix. Terus di sini ada cut, jadi langsung cut itu dia langsung seperti itu. Dan untuk BMP Sync, nah ini ya, jadi dia nggak pakai ini, ini nggak usah dipakai, dia sudah menyesuaikan sendiri. Jadi kayak BMP kayak apa, kayak auto gitu ya, auto pindah-pindah gitu ya. Kalian bisa ganti ini pakai wave. Nah ganti-ganti kan, ganti-ganti sendiri seperti itu. Nah ini buat ngatur BPM nya. Jadi kita bisa buat kita atur. Nah agak pelan. Nah agak pelan ya. Tuh. Jadi fungsinya ini buat ngatur ya. Oke, nah agak slow ya teman-teman. Jadi ini klik. Tuh. Jadi perpindahannya agak slow. Jadi fungsinya ini BPM ini dia untuk ngatur ini ya, BPM sync ini teman-teman. Tuh. Enak banget ini sebenarnya. Jadi bisa auto gitu ya, auto. Ya cuman ini kok nggak bisa itu ya. Nggak bisa, agak lama gitu. Kira-kira seperti itu. Dan untuk bagian ini ada freeze ya teman-teman. Jadi freeze itu fungsinya buat ini. Oh ya, BPM-nya dimatiin dulu teman-teman. Nah, BPM-nya dimatiin dulu. Oke, seperti itu. Secara otomatis bagian ininya, switch-nya ini, panel switch-nya ini dia bisa bekerja ketika BPM-nya ini dimatikan. Nah, kita bisa gunakan panel switch-nya ini. Atau kalian juga bisa pakai ini ya teman-teman. Nah, selain pakai ini, kalian juga bisa pakai ini. Sama fungsinya. Nah, ini ya teman-teman yang akan aku tunjukkan. Ini bagian ini ada switch, ada freeze. Tuh kalian bisa lihat. Itu nggak gerak ya. Harusnya di sini ketika aku gini-gini gerak. Tapi ini langsung nge-freeze. Dan dia ketika diginikan, serut, dia tetap nge-freeze. Jadi yang ke-freeze itu yang ini ya. Yang ini tadi. Nah, kalau misalnya di sini, ya, ini freeze. Ini freeze semua ini teman-teman. Jadi kamera 1 dan kamera 2 itu freeze semua. Di sini ya. Jadi dia ngambil gambar yang terakhir ketika sebelum freeze ini ditekan. Kalau misalnya mau mengembalikan seperti semula, nah ini ya, tinggal klik lagi. Tuh, nah kan, nah kan, set, oke, halo. Nah seperti itu kira-kira. Enak banget ini alat. Setelah itu, kita juga bisa mengatur kayak opacity-nya ya. Opacity-nya di sini kita atur. Nah, kita bisa terangin seperti ini, ya. Kita bisa terangin kayak gini sampai putih, dan kita bisa ngeblackin kayak gini ya. Kita blackin. Kebalikannya black. Hanya dengan ini ya teman-teman. Jadi di sini output fade ini fungsinya buat itu. Nah, kita bisa atur. Nah, amannya adalah di sini di tengah-tengah ini ya teman-teman. Ini normalnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau efek film-film kayak efek film kasih faded kayak gitu, kalian bisa tampilin ini, tambahin. Nah ini jadi kayak gini ya, biasanya film-film kayak gitu ya. Oke. Nah seperti itu. Kira-kira ini sudah dan terus memori. Gak kurang paham nih memori ini. Memori itu sebenarnya dia kosong ya. Tuh memori dia kosong. Jadi ketika kita klik memori, dia nggak bisa apa-apa. Nih, jadi dia nggak bisa, ini nggak bisa ya. Nah, jadi kalau memori ini diaktifkan, secara otomatis yang akan diambil adalah kamera yang tadi sebelum memori dipencet ya teman-teman, yang aktif itu ya, yang aktif yang digunakan di situ yang ditampilkan. Itu untuk memori. Kita sudah ini ya teman-teman, dan ambilkan ini. Oh ya, kita rilis dulu memorinya. Nah.
Di sini yang merah ini ya teman-teman, di sini ada merah. Merah itu artinya aktif. Jadi merah itu aktif. Jadi merah yang 2 itu berarti yang itu ya, yang itu yang aktif. Terus yang 3, set. Tuh. Jadi yang hijau itu kayak persiapan gitu ya. Kalau hijau itu persiapan seperti itu. Menarik banget ini alat, benar-benar menarik. Dan harganya pun dia kisaran 19 juta tapi ya teman-teman, kalau buat aku sih ya masih mahal, beneran. Kalau buat aku masih mahal. Tapi kalau misalnya buat PH seperti itu, ini alat ini sangat worth it banget. Kalau misalnya kalian punya production house yang biasanya di event-event manten, alat ini Roland V1HD ini sangat worth it. Kenapa? Karena di samping ininya ringkas ya ini, ukurannya kecil banget ini teman-teman. Jadi ukuran yang kecil ini tidak akan membuat sumpek ya tas kalian. Dan beratnya juga dia tidak terlalu berat sih. Jadi enteng ya, agak ya enggak, kalau misalnya enteng sih ya enggak enteng banget sih. Kalau enteng ya kakinya enteng. Tapi setidaknya dia tidak terlalu memberatkan tas kalian, teman-teman. Jadi enak. Ya sebenarnya semuanya terserah pada kalian sih. Nah, di sini aku akan mendemokan saja, jadi hanya mendemokan saja seperti itu. Dan alat ini memang bagus banget. Di sini juga kita bisa yang tadi ya, teman-teman, yang atur 720p atau 1080p. Jadi terserah. Seperti itu. Dan untuk outputnya kira-kira sudah selesai ya.